Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Saya Weli Siti Amalia. Saya adalah mahasiswa Prodi Akuntansi semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dalam mereview jurnal teori akuntansi ini. Di sini saya akan men-share screen dulu ya untuk jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal yang saya pilih untuk direview, yaitu jurnal pengaruh relevansi nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Nah, dalam jurnal ini saya sudah membuat PowerPoint. Sebentar. Sini teman-teman. Nah, di sini untuk jurnal yang saya pilih itu yang tadi ya, pengaruh relevansi nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas terhadap harga saham pada eh, studinya yaitu perusahaan LQ45. Apa sih perusahaan LQ45? Nah, sebelumnya, perusahaan LQ45 adalah perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks LQ45, yaitu 45 saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta kinerja keuangan yang baik yang dipilih dan dievaluasi secara berkala oleh BI. Nah, dalam hal ini, dalam jurnal yang saya pilih ini, yang ditulis oleh Nisa Alkorni dan Nuraini dengan nama jurnal yaitu Encyclopedia of Journal yang diterbitkan pada tahun 2024 yang direview oleh saya sendiri yaitu Elisiti Amalia. Nah, apa sih latar belakang pada penelitian ini? Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya aktivitas investasi di pasar modal seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Investor membutuhkan informasi yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Informasi akuntansi yang tercermin dalam laporan keuangan seperti dividen, laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas diyakini memiliki kemampuan dalam menjelaskan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi tersebut terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Nah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu apakah nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan LQ45 baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, begitupun untuk tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Nah, untuk metodologi penelitian pada jurnal ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Lalu untuk sumber datanya yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan data harga saham perusahaan LQ45 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2014. Untuk populasinya yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan untuk pengambilan sampelnya itu melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan sampel eh, 18 perusahaan dengan kriteria yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI, perusahaan yang terus-menerus terdaftar dalam kelompok LQ45, perusahaan yang mengumumkan nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas setiap tahunnya. Nah, untuk objek penelitian pada jurnal ini yaitu terdapat 4 variabel, yaitu untuk variabel Y-nya itu harga saham,
variabel X1-nya yaitu nilai dividen, X2-nya nilai laba akuntansi, dan X3-nya yaitu nilai buku ekuitas. Nah, untuk uji asumsi klasiknya yaitu terdapat 3 uji, yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Nah, untuk pengujian hipotesisnya yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial atau uji T. Nah, dalam eh, jurnal ini terdapat hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa secara parsial nilai dividen dan nilai laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan nilai buku ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan secara simultan nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Oke, selanjutnya terdapat kelebihan pertama yaitu mendukung teori leverage nilai karena membuktikan bahwa laba akuntansi dan dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua yaitu sejalan dengan teori kegunaan keputusan yang menyatakan bahwa informasi akuntansi digunakan investor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan perusahaan LQ45 mencerminkan pasar yang relatif efisien sehingga hasil penelitian relevan dengan asumsi teori akuntansi terkait pasar modal. Nah, tetapi terdapat kekurangan pada penelitian ini. Yang pertama, variabel penelitian yang terbatas belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan teori akuntansi positif yang menekankan bahwa pengaruh berbagai faktor ekonomi dan non-akuntansi. Yang kedua, periode penelitian yang singkat belum mampu menangkap perubahan relevansi informasi akuntansi dari waktu ke waktu, sebagaimana dijelaskan dalam teori relevansi nilai. Yang ketiga, tidak signifikannya nilai buku ekuitas menunjukkan keterbatasan dalam menguji peran informasi akuntansi historis secara menyeluruh. Nah, selanjutnya terdapat hasil diskusi yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa laba akuntansi dan dividen memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku ekuitas, sehingga menjadi informasi utama yang dipertimbangkan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu, tidak signifikannya nilai buku ekuitas mengindikasikan bahwa investor pada perusahaan LQ45 lebih berorientasi pada kinerja dan prospek perusahaan daripada nilai historis ekuitas. Lalu, temuan ini mendukung teori relevansi nilai dan teori kegunaan keputusan dalam akuntansi yang menekankan pentingnya informasi laba dan dividen. Nah, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode penelitian agar mampu menangkap perubahan relevansi informasi akuntansi dari waktu ke waktu. Disarankan juga untuk menambahkan variabel lain seperti rasio keuangan, arus kas, dan faktor makroekonomi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Nah, lalu perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan laba dan konsistensi kebijakan dividen untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir yaitu investor disarankan menjadikan informasi laba dan dividen ini sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai dividen dan nilai laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan LQ45, sedangkan nilai buku ekuitas tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan nilai dividen, nilai laba akuntansi, dan nilai buku ekuitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sehingga informasi laba dan dividen terbukti memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, apa sih keterkaitan jurnal ini dengan teori akuntansi? Nah, penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi karena jurnal ini membahas relevansi nilai informasi akuntansi bagi pengambil keputusan investor. Nah, dalam hal ini, laba akuntansi, nilai buku, ekuitas, dan dividen merupakan informasi laporan keuangan yang diuji apakah relevan dan bermanfaat dalam mempengaruhi harga saham. Hal ini sejalan dengan teori relevansi nilai yang menekankan bahwa informasi akuntansi berkualitas harus harus mampu menjelaskan nilai pasar perusahaan. Oke,
cukup sekian untuk review jurnal yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.